Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya untuk adik-adik semuanya dimanapun adik-adik berada. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di situasi seperti ini. Oke, adik-adik, ini adalah video tutorial gimana caranya nyari referensi ya untuk penulisan tugas akhir yaitu skripsi kalian nih. Ini khususnya untuk adik-adik yang ada di Prodi A1 Akuntansi FE Unim ya. Ini kita fokus ya untuk video ini ada 3 ya. Caranya mencari referensi di artikel yang dimuat di jurnal terakreditasi, gimana caranya kalau dari buku referensi, gimana caranya kalau kita dapat dari artikel yang dimuat di website. Nah, terus gimana nanti caranya kita mengaplikasikan ke software Mendeley ya, aplikasi Mendeley desktop atau Mendeley itu ya, kita bisa dengar seperti itu. Nanti video berikutnya kita fokus gimana caranya nge-review jurnal. Oke, adik-adik, ini adalah video tentang bagaimana caranya mencari reference ya, khususnya artikel yang dimuat di jurnal terakreditasi nasional atau SINTA. Yang pertama, adik-adik bisa masuk di sinta.ristekbrin.co.id atau adik-adik ketik aja Ristek Dikti gitu ya di Google, nanti masuk di halaman seperti ini. Oke, jadi adik-adik bisa langsung klik sources ya. Di sini ada journals. Klik aja. Ada Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 6. Jadi yang warna hijau ini yang paling baik akreditasinya ya daripada yang lainnya. Jadi adik-adik silahkan bebas ya pilih dimanapun, semuanya jurnal yang terakreditasi. Contoh misalnya masuk Sinta 3 tuh. Nah, adik-adik klik masukkan aja keywordnya, kita mau cari jurnal apa nih. Oke, kita cari jurnal akuntansi ya, kita search. Oke, ini muncul berbagai macam jurnal yang terakreditasi Sinta 3. Oke, misalnya ini ada jurnal Magister Akuntansi Trisakti, kita klik. Terus kemudian di sini ada website dan editor URL. Nah, ini klik aja websitenya, ini diklik aja. Nah, nanti adik-adik akan diarahkan ke original source atau di mana jurnal itu dimuat. Ya, ini adalah jurnalnya Trisakti ya. Ini jurnal namanya Jurnal Magister Akuntansi Trisakti. Ini ada berbagai edisi ya. Kalau kita klik di archive ya, archive, nanti akan banyak sekali edisi yang sudah diterbitkan oleh si jurnal ini. Kalau yang cari yang paling baru itu ya tentunya di current issue ya. Di current issue silahkan adik-adik klik. Nanti adik-adik akan diarahkan ke isu-isu yang terbaru di jurnal Magister Akuntansi Trisakti. Oke, contohnya klik ini ya, klik artikel ini. Ini kalau diklik, adik-adik akan diarahkan ke sub menu dari judul salah satu artikel ini, yaitu berjudul pengaruh CSR ya terhadap nilai perusahaan atau firm value ya, ini ya, integrasi manajemen laba sebagai mediasi dan kepemilikan keluarga sebagai moderasi. Nah, ini misalnya adalah jurnal yang akan kita review ya. Adik-adik sebelum melakukan pendownloadan di sini ya, ada full text yang bisa di-download di sini. Mungkin di sini ada berbagai macam tools ya adik-adik ya. Jadi misalnya gimana sih caranya citasi? Nah, ini diklik di sini ada how to cite item. Nah, ini kalau diklik nanti akan muncul bagaimana caranya citasi. Nah, biasanya kalau buat skripsi di FE Unim ya kita pakai format apa ya adik-adik ya. Jadi kalau diklik nanti ini akan diarahkan sesuai format apa. Jadi ini kalau di copy paste ya ke daftar pustaka itu sudah sesuai dengan format di buku pedoman penulisan skripsi yang ada di Unim ya. Mungkin di perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri yang lainnya, rata-rata kalau untuk laporan penelitian itu kebanyakan menggunakan format apa ya, American Psychological Association ya. Mungkin ada yang lainnya, bisa jadi ya. Nah, ini kalau di paste nanti seperti ini ada. Nah, ini adalah format penulisan apa kalau kita manual. Nah, nanti kita belajarnya nggak manual Dedek, kita nanti langsung aja pakai tools ya yang namanya Mendeley ya, Mendeley ya. Di sini ini tampilannya Mendeley desktop.
Oke, kita kembali lagi ke ini artikel ini. Nah, terus gimana caranya download? Langsung aja diklik PDF-nya. Langsung diklik PDF-nya, nanti di sini ada bisa langsung download ya PDF-nya. Diklik di sini dan nanti silahkan save file. Nanti filenya akan masuk di komputernya atau laptopnya adik-adik di sini. Nah, ini filenya ya. Jadi nggak perlu dibuka, adik-adik langsung open aplikasi Mendeley Desktop. Tentunya adik-adik harus register dulu ya, nanti biar bisa masuk seperti ini. Nah, di sini ada folder tuh, adik-adik bikin project dulu tuh, skripsi gitu ya. Skripsi Bismillah biasanya kan gitu ya. Nah, adik-adik, oke. Nah, kita udah punya folder. Artikelnya tadi adik-adik tarik saja ke Mendeley Desktop itu. Oke, kita tunggu ya. Nah, dia akan mendeteksi ini metadatanya ya. Ini sepertinya ada problem di internetnya. Oke, ini sudah terdeteksi. Ada deh ya. Jadi kalau misalnya nanti ada metadata yang salah, misalnya tadi kan artikelnya yang nulis kan siapa tadi ya? Ini bentar. Stacia Senjaya ya. Kita back aja. Ini autornya adalah Stacia Senjaya, Franciscus Randa, dan Ferdinandus Sampe. Nah, ini kalau kita download artikel di Indonesia ya, itu rata-rata metadatanya tidak komprehensif tuh. Apa sih metadata ini ya? Jadi nanti kalau kita citasi, ini harus diedit dulu gitu ya, karena ini penulisnya banyak gitu, nggak hanya Ferdinandus saja gitu, Ferdinandus ya, sorry ini. Jadi ini harus diedit dulu. Oke, caranya ini bisa di copy, kemudian nanti dipaste di sini. Coba ingat ya, ini harus diedit, nggak langsung di ini. Jadi nama depannya itu Stacia, Senjaya ya. Setelah itu di enter kalau ada autor kedua. Dan setelah Franciscus, karena nama pertama ini di koma. Oke, ini nggak pakai titik, kita enter lagi. Nah, ini di koma. Jadi ini ada 3 autor tuh. Ini judulnya nih bener nih ya. Judulnya udah oke. Jurnalnya oke lah, jurnalnya tahun 2021. Nah, ini metadatanya udah beres tuh. Jadi nanti kita bisa gunakan untuk sebagai referen di skripsi kita gitu. Nah, ini kalau misalnya membuka gimana ya? Tinggal di open aja gitu. Nah, ini adalah jurnalnya. Nanti kalau masalah pengambilan ya, misalnya kita mau ngutip ini, misalnya kita copy, kemudian kita paste ya. Ini kita delete dulu, kita paste di sini. Oke, jangan lupa ini kan disitasi nih. Ini kan tulisannya orang lain tuh adik-adik ya. Jadi sebelum titik pastikan klik reference ya, kemudian kita insert citasinya tadi. Tadi namanya siapa tadi? Sampai. Kalau bingung klik go to Mendeley ya nanti. Nah, kita mau citasi yang ini. Nanti ada tanda kutip nih, cite nih. Oke, nanti akan masuk di sini baru titik. Nah, usahakan bibliografinya atau daftar pustaka ya. Saya ngetiknya susah nih, sambil pegang mikrofon, stand mic-nya kecil jadi nggak punya maaf ya adik ya. Daftar pustaka. Nah, ini harus keluar tuh daftar pustakanya. Caranya klik insert bibliografi di sini. Nah, ini kalau sudah keluar bibliografinya, nah ini sudah bisa digunakan. Oke adik-adik ya, mohon maaf ya, kita ganti channel terus. Oke, ini gimana sih kalau kita fokus ke jurnal internasional tuh? Kita
kita ngambil di Science Direct ini ya, masuk aja di www ya .sciencedirect.com. Kemudian cari keywordnya ya, misalnya ini CSR. Nah ini kalau di Science Direct jurnal yang bisa di download yang free itu pakai ini ya, yang ada gambarnya PDF tuh, format PDF. Nah kalau yang lainnya ini kita harus bayar ya adik ya, kalau nggak salah 500.000 ya per artikel. Kita download aja yang gratis tuh, yang free tuh kita cari aja ya, kita telateni ya, kita terus kemudian adik download aja PDF-nya. Nah ini save file, oke. Nah artikelnya yang sudah kita download tarik ke Mendeley, itu ke project skripsi Bismillah tadi ya, kita lepas di sini. Ini bedanya kalau kita ngambil jurnal dari internasional dengan internasional. Oke, ini bisa di open. Oke. Metadatanya itu apa ya? Komprehensif, itu lengkap. Jadi kita nggak rumit masukkan file apa ya. Jurnal ini nama jurnalnya apa, tahun berapa, volume berapa, page berapa, judulnya juga sudah sesuai standar penulisan ya, terus dan lain sebagainya lah. Jadi ini komplit banget kalau kita pakai jurnal internasional tuh. Secara citasinya gimana? Sama ya citasinya. Tentunya ini ditranslate dulu ya dari ya. Ini contoh aja kita ngambil satu kalimat. Jadi harus ditranslate dulu, dipahami dulu frasenya. Kemudian nanti bisa juga langsung ada pakai teknik parafrase ya untuk mengurangi tingkat similarity atau dengan istilah yang dikaitkan dengan plagiarism. Oke, ini kita tunggu. Buat prosesornya masih jalan. Kita minimize dulu dah. Oke, jadi kita copy ya tadi ya, kita copy, terus kemudian kita paste ke Word. Nah, ini adalah redaksionalnya. Tentunya ditranslate dulu ya dari ya nanti ya. Oke. Gimana cara citasinya? Oke, sebelum titik itu reference. Terus kemudian klik insert citation. Terus bisa diketik namanya langsung kalau ada hafal, kalau nggak hafal langsung masuk go to Mendeley ya. Terus kemudian ini ya tuh artikel tadi itu di klik cite atau citasi. Oke, pasti masuk nanti. Nah, terus daftar pustakanya gimana? Oke, daftar pustaka itu namanya bibliografi ada deh ya, atau reference ya. Itu ketik aja daftar pustaka. Kalau bisa satu halaman tuh, satu file gitu. Walaupun beda halaman tapi yang penting satu file ya dari atas. Kemudian gimana Pak insertnya? Ini insert biblio. Oke. Otomatis tuh maunya format apa sih gitu. Apa maksudnya? Nah, apa itu American Psychological Association. Nah, ini format yang sesuai dengan laporan penelitian. Terus misalnya ada disuruh ini ya, harus publish ke proceeding internasional gitu misalnya. Formatnya kan IEE. Ya kita rubah. Tinggal klik aja. Udah jadi, udah mau publish kemanapun kita tinggal mau pilih mana. Pak, di jurnal yang akan saya publish di Sinta 1 pakai ini Pak, pakai Harvard. Ya udah, pakai aja Harvard gitu. Selesai, ini berubah. Pak, pakai Vancouver. Use this style. Oke. Udah nanti ngikutin gitu. Nah, kalau di buku pedoman penulisan skripsi di FEU UNIM kita pakai American Psychological Association. Sorry, belum saya. American Psychological Association. Klik use this ya. Oke, nanti ngikut itu. Nah, di sini sebenarnya ada dua gaya selingkuh, gaya selingkuh ya, caranya mensitasi gitu. Misalnya akuntansi menurut siapa ya, menurut Holmgren misalnya ya, itu kita ngetiknya gini, akuntansi menurut Holmgren gitu. Nah, kita gimana cara citasinya? Sama ya,
Misalnya ini contohnya kebetulan ini sih Hungry misalnya contoh. Kemudian klik site ya. Nah, bla 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 titik. Nah, kalau di depan itu gayanya nggak gini gitu. Yang dikurung itu adalah tahunnya aja. Beda dengan kalau akuntansi kita ngambil dari ini Hungry atau kalau di sini Stasia gitu aja ya. Oke. Sama-sama insertnya sama. Nah, bedanya kalau ini udah bener. Jadi kalau pengutipannya di belakang ini gaya selingkungnya seperti ini. Kalau di depan itu yang di dalam kurung kan tahunnya doang. Ini aja klik aja terus kemudian edit. Nanti diedit manual tuh. Disingkirkan dulu nih. Nah, ini di kurungnya ini dihapus aja. Ditaruh di tahunnya. Udah, kalau nggak salah ini nggak pakai titik koma tuh. Udah gini aja. Nah, add all-nya juga karena ini English ya, kita bisa italic. Selesai. Keep manual edit. Nah, ini sama gitu. Cuma gayanya nulis tuh gini. Mau pakai mana silakan ya, bebas gitu. Yang penting konsisten aja gitu. Oke. Nah, itu kalau kita citasi dari jurnal internasional. Nah, kalau bandingannya kebuka. Kalau kita ngambil dari website gimana ya, Pak ya? Lebih gampang tuh. Misal contoh ya, saya biasanya ngambil di sini nih, di katadata.go.id. Ini ngambilnya dari sumber-sumber yang bereputasi, terus dari BPS, dari Bank Indonesia dan sebagainya. Misalnya kita masuk di finansial ya. Kita cari tuh berita. Misalnya gini, ini BCL bakal pangkas. Nah, ini kelebihannya ada ini bisa kalau di kata data ini bisa diklik, nanti diarahkan ke data boxnya ya. Data boxnya itu ini bisa di-download, PNG-nya gitu atau JPEG-nya lah, asalkan adik-adik masuk ke pakai Gmail atau apa. Nah, itu nanti ya itu bisa di-download. Kita bisa manfaatkan sumber grafik ini untuk di latar belakang kita. Nah, tapi fokus kita gimana cara yang ngutipnya aja. Nah, contoh ini kan artikelnya. Judulnya ini, BCA bakal pangkas lagi bunga deposito, ditulis oleh Agustiani, diposting 2021 Februari. Nah, berarti ini harus manual ada ya. Kita buka Mendeley-nya, kemudian file, terus kemudian kita masukkan secara manual ya, add and try manual ya. Ya, ini klik. Kalau ada dari buku, kalau ada dari situs, laman, webpage, pakai webpage. Nah, judulnya ada kopas aja. Oke. Nah, sebenarnya di sini udah ada nih. Nah, artikel ini telah tayang. Oke. Nah, editornya Gustiani. Udah, ini kita delete aja. Yang kita pakai title-nya doang. Oke. Ini judulnya ya. Terus kemudian tadi ditulis oleh Agustianti, namanya simple gitu doang. Ya udah, kita tulis aja Agustianti. Oke, kalau misalnya namanya 2, selalu ingat ya, tulis nama depannya dulu. Oke, last name dulu baru di koma ya. Last name dulu baru koma nama depan. Ini Agusti Yanti. Oke, terus kemudian yang publikasinya di katadata.go.id. Tahun berapa tadi? Tahun 2021. Page-nya boleh kosong. Yang penting adalah ada di sini adalah URL-nya nih. Nah, URL-nya tuh bisa dikopas di sini tuh. Nih, oke. Terus kemudian ngambilnya kan hari ini tuh 2 tanggal 3 tahun berapa sih? 2 Maret ya. Udah selesai, save. Jadi kalau misalnya dari nanti ngutip dari artikel yang ada di sini, misalnya ini, oke, misalnya kita ngutip dari sini, citasinya gimana? Oh, ini katut ini ya, sebentar, ini saya delete dulu nih. Ini biar nggak bingung. Nah, citasinya sama ya.
in reference, insert citation, untuk Mendeley, ini disitasi. Tuh, langsung keluar tuh nanti. Nah, nanti seperti ini nanti ya. Nah, jadi Agustiantinya juga langsung keluar di sini. Nah, nanti simpel banget ya, Adik-adik. Ini sangat membantu sekali. Nah, dan juga sebagai aplikasi reference manager atau perpustakaan pribadi adik-adik dalam menulis suatu penelitian. Tuh ya, caranya seperti itu. Oke, gimana kalau kita masukkan sumber referensi yang dari buku? Nah, sama ya, yang kliknya klik add, entry manually. Kliknya di sini type atau tipenya adalah buku, masukkan judulnya. Nah, ini contohnya nih, bukunya Prof. Imam Ghazali nih. Judulnya Aplikasi Analisis Multivariate. Tulis aja. Multivariate. Oke, terus kemudian autornya kan Imam Ghazali, berarti Ghazali dulu tuh. Ghazali. Nah, ini udah punya, misalnya punya metadata, udah kita pakai aja. Terus tahunnya buku ini tahun 2001. Teksnya halamannya bisa dilihat di badan buku tuh, di ada 464. Oke, terus kemudian kotanya ini Semarang. Terus publishernya badan penerbit, oke, Universitas Diponegoro. Udah gini doang kalau buku. Save. Oke, misalnya adik-adik mensitasi buku beliau ya. Ini bukunya tentang MedPen ya, statistik. Misalnya populasi, lama banget yang ngetik, populasi gini-gini ya. Nah, kita citasi aja. Reference, insert, untuk Mendeley, Ghazalinya kita citasi. Nah, ini kalau dari buku keluar tuh Ghazali Imam. Oke, nah selesai. Jadi dari jurnal nasional terakreditasi udah, dari web, dari jurnal internasional udah, dari web page atau website udah, dari buku udah. Setelah ini kita fokus gimana caranya mereview jurnal. Oke, terima kasih. See you.